Bayangin, seorang raja dari abad ke-12 bisa melihat masa depan Nusantara. Jauh sebelum Indonesia ada, ia sudah menuliskan takdirnya. Dalam sebuah kitab kuno yang penuh teka-teki, ia meramalkan datangnya zaman Edan hingga munculnya para pemimpin bangsa ini. Naskah itu dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Siapa saja presiden yang sudah ia ramalkan dengan akurat? Dari Notonogoro, sebuah sandi tentang urutan pemimpin negeri. Satu persatu namanya seolah cocok dengan ramalan berusia ratusan tahun. Ini kebetulan atau sebuah cetak biru takdir yang sudah digariskan. Tapi, ramalan itu belum selesai. Dan bagian terakhirnya adalah yang paling mengerikan. Kitab itu menyebut akan datangnya era kembar matahari di tahun 2025. Sebuah masa penuh gejolak besar. Apa sebenarnya arti dua matahari ini bagi masa depan Indonesia? Kita mundur dulu ke abad ke-12. Di tanah Jawa, berdirilah kerajaan Kediri yang makmur. Rajanya adalah Sri Mapanji Jayabaya. Ia bukan sekadar penguasa. Ia dikenal sebagai seorang visioner yang bijaksana. Dari meditasinya, lahirlah penglihatan-penglihatan tentang masa depan. Visi ini kemudian dihimpun dalam sebuah karya sastra yang kita kenal sebagai Jangka Jayabaya. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar ramalan sakti? Atau hanya sebuah karya cocokologi, seni mencocok-cocokkan peristiwa yang sudah terjadi? Ramalan Jayabaya yang paling terkenal adalah Notonagoro. Ini adalah sandi tentang siapa yang akan memimpin Jawa atau Indonesia pasca era penjajahan. Mari kita urutkan. No, merujuk pada pemimpin berakhiran No. Soekarno, lalu Soeharto. Dua presiden pertama, cocok. Ini membuat banyak orang percaya. Lalu ada To, yang ditafsirkan sebagai kraton atau mereka yang berasal dari lingkaran kekuasaan. Ada B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri. Bagian ini memang sering jadi perdebatan. Selanjutnya NA, dari kata Pandito Ratu. Pemimpin yang religius namun dicintai rakyat. Ini sering dikaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Terakhir, Go. Pemimpin dari rakyat jelata. Muncul dari goa atau tempat tersembunyi. Sosok yang merakyat. Banyak yang menafsirkannya sebagai Joko Widodo. Urutannya terlihat pas kan? Tapi disinilah misteri baru dimulai. Siklus Notonagoro dianggap sudah selesai di Jokowi. Lalu, siapa selanjutnya? Jayabaya membagi zaman dalam beberapa periode. Dan ada satu periode yang sangat relevan dengan kondisi kita. Namanya zaman Kalabendu atau zaman kekacauan. Ini adalah era di mana banyak orang kehilangan arah. Aturan terasa jungkir balik. Yang benar disalahkan, yang salah justru dipuja. Fitnah menyebar lebih cepat dari kebenaran. Bencana alam dan konflik sosial terjadi di mana-mana. Banyak yang percaya kita sedang berada di puncak zaman Kalabendu ini. Sebuah era kegelapan sebelum fajar baru menyingsing. Pertanda bahwa perubahan besar akan segera datang. Setelah kekacauan memuncak, Jangka Jayabaya meramalkan datangnya seorang juru selamat. Sosok ini disebut Satrio Piningit, sang kesatria tersembunyi. Dia bukan dari dinasti politik. Dia muncul saat negara berada di titik terendah. Tugasnya adalah untuk memberantas ketidakadilan. Dia akan membawa kemakmuran dan keadilan sejati. Era pemerintahannya disebut sebagai zaman Kalasuba atau zaman kemakmuran. Pertanyaannya, apakah pemimpin setelah era Notonegoro ini adalah Satrio Piningit ini? Dan kapan dia akan muncul? Ramalan berikutnya mungkin punya jawabannya. Inilah bagian yang paling banyak dibicarakan sekarang. Salah satu tafsir Jayabaya menyebut bakal ono dewo metu ngagem anting-anting emas, rembulan lan srengenge kembar. Artinya, akan ada dewa atau pemimpin yang muncul dan bulan serta matahari akan kembar.
Tafsir matahari kembar atau dua matahari ini mengerikan. Matahari adalah simbol pusat kekuasaan atau seorang pemimpin. Dua matahari bisa berarti adanya dua pusat kekuasaan yang saling bersaing. Bisa jadi ini adalah dua pemimpin yang sama-sama kuat atau perpecahan besar di tingkat elit politik. Ini menciptakan dualisme kepemimpinan yang bisa membingungkan rakyat dan membelah bangsa. Tahun 2025 disebut-sebut sebagai penanda waktu terjadinya peristiwa ini. Jadi siklus Notonegoro selesai, zaman kekacauan sedang terjadi. Satrio Piningit ditunggu, dan ramalan dua matahari menunjuk tahun 2025 sebagai momen krusial. Sepertinya semua kepingan puzzle saling terhubung kan? Tapi tunggu dulu, disinilah letak twistnya. Faktanya, para sejarawan punya pandangan berbeda. Naskah Jangka Jayabaya yang kita kenal sekarang kemungkinan besar bukan naskah asli dari abad ke-12. Banyak bagian, terutama yang sangat detail seperti Notonegoro, diyakini baru ditulis atau ditambahkan berabad-abad kemudian. Salah satunya oleh pujangga besar Ranggawarsita di abad ke-19. Dengan kata lain, beberapa ramalan mungkin ditulis setelah peristiwanya mulai terlihat. Ini bukan berarti Jayabaya bohong, tapi naskahnya telah melalui banyak penyuntingan dan interpretasi ulang selama ratusan tahun. Ramalan ini menjadi cermin dari setiap zaman yang membacanya. Lalu haruskah kita membuang Jangka Jayabaya? Tentu tidak. Pesan terbesarnya bukanlah tentang meramal siapa presiden selanjutnya secara harfiah. Jangka Jayabaya adalah sebuah peringatan budaya, sebuah alarm dari leluhur. Ramalan zaman Kalabendu mengajarkan kita untuk waspada pada perpecahan. Ramalan Satrio Piningit adalah cerminan harapan abadi kita akan pemimpin yang adil dan jujur. Dan ramalan dua matahari adalah peringatan keras tentang bahaya dualisme dan perebutan kekuasaan. Pada akhirnya, Jangka Jayabaya tidak sedang mengunci takdir. Ia sedang memberi kita peta berisi potensi dan bahaya. Kitalah yang memegang kendali untuk memilih jalan mana yang akan ditempuh. Gimana menurut kalian? Apakah Jangka Jayabaya ini ramalan akurat? Atau hanya pengingat budaya yang luar biasa? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kita bisa terus membongkar misteri lainnya. Sampai jumpa!